Nama saya Edlin Felicia Darmawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil codingan saya untuk menampilkan tampilan seperti yang ada di emulator di samping. Dimana pertama saya mengaktifkan view bindingnya terlebih dahulu yang menggunakan build features yang dalamnya itu view bindingnya sama dengan true agar tidak menggunakan find view by ID di bagian main activity-nya. Kemudian untuk mengatur tampilannya, kita masuk ke activity underscore main yang di sini akan tertampil bahwa secara default memiliki width dan juga height, lebar dan juga tingginya itu match dengan parentnya, dengan emulatornya, dan memiliki background yang gradasi dengan warnanya itu sudah diatur pada file yang lainnya, itu file gradient background yang berada di folder drawable. Di sini terlihat pada file gradient background terdapat pengaturan warna yang angle-nya itu min 90 derajat, sehingga end color-nya itu di atas dan juga start color-nya itu di bawah, dimana ini start color-nya itu buat yang ungu dan juga end color-nya itu buat yang hitam, sehingga karena angle-nya itu min 90 jadi mereka terbalik dengan tipe gradasinya itu linear. Kemudian masuk ke bagian image view yang pertama. Image view ini berfungsi untuk menampilkan row left atau simbol yang berfungsi untuk back. Di sini saya menggunakan ID IC row left, dan juga saya sudah menginputkan icon untuk row left-nya pada file drawable. Di sini untuk menginputkannya saya klik kanan pada drawable, lalu new, lalu mencari di vector asset. Dan contohnya misalnya saya ingin mencari untuk row left, maka saya menggunakan kata kunci row left. Di sini tertampil beberapa opsi untuk row left dan saya memilih ini. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, maka klik next dan selanjutnya klik finish. Di sini setelah klik finish maka akan tertampil pada folder drawable-nya berupa icon row left. Kemudian untuk mengaturnya di sebelah kiri, saya menggunakan margin left agar tidak mepet dengan border. Kemudian saya menggunakan margin top agar jauh dari batas atasnya. Kemudian height dan width-nya itu wrap content atau sesuai dengan ukuran row left-nya. Dan di sini saya menggunakan align parent start yang menunjukkan bahwa row tersebut berada di sebelah kiri. Kemudian lanjut ke text view, yaitu text view-nya di sini yaitu sunset di Tanah Anarki dengan font family-nya itu Poppins yang saya sudah mengimportnya dan memasukkannya di dalam folder font. Kemudian di sini saya menggunakan ID sebagai berikut dengan height dan width-nya juga mengikuti kontennya. Kemudian saya menggunakan line top dan juga bottom yang sesuai dengan batas atas dan juga batas bawah dari row left. Di sini agar batas atas dan batas bawahnya mengikuti row left, saya menggunakan align top dan juga align bottom yang diikuti dengan ID dari row left-nya. Kemudian agar berada di tengah, saya menggunakan center horizontal yang sama dengan true. Kemudian agar benar-benar di tengah secara vertikal, saya menggunakan graffiti dengan text size-nya atau ukuran teksnya yaitu 9. Kemudian untuk mendapatkan icon titik 3, saya menggunakan icon juga yang saya import dari drawable sendiri, dari vector asset. Kemudian
Di sini untuk membuat dia di sebelah kanan, saya menggunakan align parent sehingga dia benar-benar di akhir baris atau di batas kanan. Dengan width dan height-nya itu juga mengikuti kontennya, dan agar berada di tengah atau sejajar dengan row left, saya menggunakan align top dan juga align bottom-nya itu sejajar dengan row left yang ditandai dengan adanya ID row left tersebut. Kemudian untuk membuatnya berada di tengah secara vertikal, saya menggunakan graffiti juga. Selanjutnya untuk memasukkan gambar di dalam tampilan, saya menggunakan source, yaitu source gambar. Di sini source gambar itu saya sudah masukkan ke dalam folder drawable. Kemudian di sini untuk width-nya juga height-nya itu saya buat 300, dan agar di tengah secara horizontal saya menggunakan center horizontal, dan agar gambar tersebut berada di bawah judul lagu, saya menggunakan layout below yang diikuti dengan ID dari judul lagunya, yaitu Sunset di Tanah Anarki. Kemudian untuk membuatnya menjadi rounded, saya sudah melakukan style di file lainnya yang bernama rounded sebagai berikut. Pada file ini terlihat bahwa saya menamakannya itu corner size yang sebesar 20%, agar roundednya itu sebesar 20%. Kemudian saya menggunakan shape appearance agar terimplementasi roundednya tersebut. Kemudian untuk sidebar akan menghasilkan tampilan yang saya tandai. Di sini sidebar ini saya menggunakan margin 30 dan juga panjangnya itu 100. Yang untuk progress drawable-nya atau lainnya yang warna kuning ini, saya mengaturnya di file lainnya sebagai berikut. Ini merupakan file untuk mengatur lainnya yang warna kuning, yang tag item pertama itu untuk bagian yang belum dilalui. Misalnya jika kita mainkan lagu, jika di menit kesekian kita belum lalui, maka akan berwarna kuning. Jika sudah dilalui, maka akan berwarna putih. Di sini saya menggunakan tinggi untuk progresnya atau lainnya itu yaitu 8, dan saya menggunakan shape yaitu rectangle dengan radius keduanya, baik yang bagian yang sudah dilalui ataupun yang belum dilalui, yaitu 8. Saya contohkan jika sudah dilalui dengan menggunakan progress. Misalnya kita menggunakan progress, maka hasilnya akan sebagai berikut, untuk menampilkan bahwa bagaimana sih kalau misalnya sudah ada menit yang sudah kita lalui atau track yang sudah kita lalui, dan mana sih jika menit tersebut belum dilalui. Sebagai berikut, bahwa yang akan sudah dilalui berwarna putih dan yang belum dilalui berwarna kuning. Kemudian kita hapus saja untuk bagian progres ini, karena kita menyetingnya dengan progresnya masih 0, masih di awal. Kemudian kita masuk ke bagian text view. Text view di sini untuk liriknya. Kemudian lirik pertama saya menggunakan ID TV lirik 1 dengan width dan juga height-nya itu mengikuti kontennya. Dan juga untuk membuatnya dia di tengah, saya menggunakan center horizontal sama dengan true, dan font family-nya itu Poppins. Kemudian
Untuk membuatnya dia berada di bawah sidebarnya, saya menggunakan layout below yang diikuti dengan ID sidebarnya. Kemudian untuk lirik kedua saya menggunakan text view juga dengan ID di lirik 2 yang membuatnya dia di bawah lirik yang pertama. Saya menggunakan layout below juga dengan diikuti ID dari lirik pertama, yaitu ID TV lirik 1. Dengan membuatnya di tengah, saya menggunakan center horizontal yang menggunakan font family yaitu Poppins juga. Kemudian di sini merupakan bagian untuk tombol play, tombol next, dan juga previews. Ini untuk bagian previewsnya saya menggunakan icon juga yang sudah saya import ke dalam drawable. Di sini baik play, previews, dan juga nextnya saya menggunakan icon-icon yang sudah saya import ke dalam drawable. Dan masing-masing dari ini memiliki parent bottom atau berada di paling bawah parentnya, yang artinya itu dia berada benar-benar di bawah parentnya. Kenapa dia bisa berada sedikit lebih ke atas? Karena saya menggunakan margin bottom yaitu 50. Jika margin bottom ini dihilangkan, maka dia benar-benar berada di paling bawah parentnya. Kemudian ketiganya itu menggunakan width dan juga height yang sama, yaitu menyesuaikan dengan kontennya. Dan untuk memberi jarak antara image view satu dengan image view yang lainnya, saya menggunakan margin right. Untuk membuat mereka semua di tengah, saya menggunakan center horizontal yang pengaturannya berada di relative layout. Jadi relative layout ini merupakan sub-relative layout yang membungkus ketiga image view ini, yaitu previews, play, dan juga next. Kemudian itulah merupakan presentasi dari saya mengenai codingan-codingan yang saya buat. Jika saya run app-nya lagi, akan menjadi sebagai berikut. Ini kembali lagi ke awal karena progresnya menjadi 0. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.